Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hotimah, NIM T 2019-1422. Saya dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah hakikat materi pembelajaran PAI. Materi itu merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran, menurut Umar Hamalik dalam bukunya disebutkan bahwasanya pembelajaran adalah sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas dan perlengkapan serta prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam bukunya Umar Hamalik ini menjelaskan bahwasanya suatu pembelajaran itu adalah suatu kombinasi yang di dalamnya terdapat prosedur, fasilitas dan unsur-unsur untuk mencapai suatu tujuan. Dan pada intinya, pembelajaran itu adalah proses yang disengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri individu supaya individu bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran dan pendidik juga bisa menerapkan sistem pembelajarannya. Dan adapun pengertian pendidikan agama Islam itu sendiri adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini, pendidikan agama Islam di dalamnya itu ada suatu keidentikan dengan agama. Nah, di dalamnya itu diajarkan yang namanya suatu pendidikan berbasis agama, yakni agama Islam. Kemudian dalam bukunya Zuhairini menjelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam itu sebagai asuhan-asuhan secara sistematis dalam membentuk anak didik supaya mereka itu bisa hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi gunanya adanya pendidikan agama Islam itu membentuk suatu karakter peserta didik supaya berkehidupan sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian dari pengertian materi pembelajaran dan pendidikan agama Islam bisa ditarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, pendidikan agama Islam itu adalah sebagai usaha. Sebagai usaha yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dengan adanya pendidikan agama Islam ini, seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu bisa berkarakter dan bisa berkehidupan secara dan sesuai dengan agama masing-masing. Dalam hal ini dituntut dalam pendidikan agama Islam ini peserta didik diusahakan untuk mengenal ajaran agama Islam dan di dalam kehidupan sehari-harinya dia bisa mengimplementasikan dan bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatannya yang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dibimbing, diajari dan dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayalan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Jadi dengan adanya pendidikan agama Islam ini diupayakan peserta didik itu dilatih, diajari, dan diberi suatu pemahaman tentang ajaran agama Islam. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Sito. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengetahuan. Menurut tipe-tipe dimensi pengetahuan, ada beberapa tipe khusus untuk pengetahuan kognitif, yaitu ada 4: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Keempat metode ini sangat penting ada dalam sebuah dimensi pengetahuan, karena keempat metode ini merupakan metode-metode yang sangat diperlukan dalam pengetahuan. Dalam metode ini ada beberapa arti berbeda-beda karena maknanya juga berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Miftahul Zanah, NIM T 2019-1428.
Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian materi pembelajaran PAI yaitu pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada murid-murid. Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perencanaan, perancangan, atau rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Pengorganisasian bahan ajar hendaknya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang A sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan pengetahuan, cara berpikir, maupun perkembangan sosial dan emosionalnya. Yang B, dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. Yang C, dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, bersifat fleksibel, yaitu memberi keluasan bagi guru dalam memilih metode dan media pembelajaran. Yang E, mengacu pada pembentukan kompetensi dasar tertentu secara jelas. Kronologis pengorganisasian materi pembelajaran itu mencakup 3 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, penilaian. Yang pertama, perencanaan, terdiri dari perencanaan persatuan waktu dan perencanaan persatuan bahan ajar. Perencanaan persatuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Yang kedua, perencanaan persatuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang ketiga, penilaian merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah melaksanakan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar maupun satuan waktu. Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktif, antara lain dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks, dan dari konkret ke abstrak. Terima kasih.